Anda sudah menerima seberapa gitu Karena ya? ada hal-hal yang patut kita terima, ada hal-hal yang tidak harus diterima. Hal-hal yang patut, yang layak diterima itu seperti Ya, apa? Pernah nggak Anda menerima sogokan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sastrasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan M Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Mandailing, Natal. Pagi menjelang siang, Madinah pagi. Selama 1,5 jam ke depan hingga informasi pukul 11.30 kita kembali bersua di program talk show Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap berita di balik cerita. Sahabat Start FM, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Namun, meski punya posisi strategis dalam demokrasi, pers bertolak belakang dengan 3 pilar yang lain, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika ketiganya menjadi bagian dari pemerintahan dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya diberikan fasilitas dan kehidupan yang layak, pers justru sebaliknya berada di luar pemerintahan dan tak ada fasilitas penunjang kesejahteraan yang diberikan negara, semisal gaji tetap atau sebagainya. Ruang Paslah edisi kali ini dengan tema Dahlan Batubara, Pers dan Idealisme menghadirkan seorang insan pers yang penanya terkenal begitu tajam dalam mengkritik kebijakan pemerintah, terlebih yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dahlan Batubara. Assalamualaikum, Bung Dahlan. Waalaikumsalam, Bung Paslah. Ini Dahlan Iskan atau Dahlan Batubara? Nah, Dahlan Hasan ada juga. Dahlan Hasan juga ada ya. Ini Dahlan itu dari sisi tajamnya penanya mungkin Dahlan Iskan ya. Nah, bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena saya juga tidak terlepas dari grup Jawa Pos dahulu. Sejarahnya. Lama ya. Lama. Oke. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, alhamdulillah kondisi sehat. Sehat. Apalagi di ruangan ini tambah sehat. Tambah sehat. Udaranya menyegarkan. Menyegarkan, segar dia. Dahlan Batubara, kita akan berbincang selama 1,5 jam. Kami akan mengulik bagaimana sih sebenarnya perjalanan seorang Dahlan Batubara. Kalau dalam skop Mandailing Natal sudah dikenal sebagai wartawan yang memiliki pendirian, kata orang idealis. Benarkah seorang Dahlan Batubara ini idealis? Kita ulik di Ruang Paslah. Baik, saya panggilnya apa ini sebenarnya enaknya nih? Bung, saudara. Kalau saudara nanti identiknya dengan Sudaro. Mantan kepala dinas PMD gitu kan. Oke. Nah, boleh Bung, boleh Kahanggi, boleh Saudaro, terserah. kalau Siregar dengan Batubara ada nggak kolorasi Kahanggi itu dari sisi adat? Ya, sejauh ini yang saya tahu dia hanya posisi Mora ya. Oke. Kalau gitu saya panggil Bung saja ya. Bung pers yang tajam gitu ya. Nah, Bung Dahlan, kenapa Anda memilih jadi insan pers atau wartawan? Padahal kan dari sisi fasilitas, kemudian wartawan itu adakah jaminan hidup di situ? Gitu kira-kira. Ya. Kenapa Anda memilih menjadi seorang pers? Kenapa tidak LSM? Kenapa tidak menjadi seorang karyawan swasta atau yang lain, profesi lain? Kenapa memilih profesi wartawan gitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya memilih jalur pers? Iya. Bukan yang lain atau LSM atau usaha lainnya. Usaha lain ya. Mungkin ini beranjak dari keinginan. Keinginan ya. Keinginan untuk menulis. Keinginan untuk menulis. Itu muncul ketika tahun-tahun 1990-an. 90-an ya. Ketika itu saya di Medan.
Medan. Saya membaca banyak majalah ya. jurnal, berbagai buku, juga surat-surat kabar. Di situ muncul keinginan untuk menulis itu. Nah, muncul keinginan menulis. Anda sudah punya bakat ya untuk menulis gitu ya. Dan itu selama di Medan Anda tuangkan? Kalau pada saat itu sudah ikut tidak ya? Tidak ada di Medan gitu. Cuma seringkali membaca majalah. Nah, kalau begitu boleh kita tahu dong. Awalnya sih sebenarnya Anda terjun ke dunia jurnalis ini. Apakah karena Anda melihat teman-teman waktu itu di jurnalis cukup sejahtera, atau punya jaringan yang luas, atau punya power karena seorang jurnalis itu mah ada keinginan untuk menjadi wartawan? Bagaimana sih sebenarnya ceritanya awalnya Anda menjadi seorang wartawan? Ya, itu kembali kepada yang tadi. Saat itu saya melihat fungsi-fungsi jurnalis. Jurnalis ya. Itu memiliki sisi-sisi yang luas. Mereka bisa mengkomunikasikan persoalan-persoalan rakyat kepada pemerintah. Gitu. Mereka juga bisa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Nah, jadi banyak sisi yang bisa diperbuat oleh jurnalis melalui tulisan-tulisan. Jadi ketika saya pada saat itu sangat pasif membaca, di situ saya lihat bahagianya kalau kita bisa menulis. Bahagianya. Di situ apanya? Di situ cikal bakal mengapa saya memilih menulis itu. Apalagi tulisan itu dimuat ya, karena sulitnya juga tulisan itu dimuat di media kan, di koran pada saat itu, nggak seperti sekarang ya di media sosial gitu mudah sekali tanpa ada betul sekali, seleksi, tidak ada selektif dari pemretnya gitu, tahu dan naik saja gitu. Padahal itu kan suatu kebanggaan berarti kalau laporan, tulisan atau reportase kita misalnya dimuat di dalam media itu ya. Anda bahagia sekali. Ya, apalagi pada saat itu yang muncul di media-media cetak, apakah itu majalah, apakah itu surat kabar, itu hanya bersifat artikel. Kalau ada pun masyarakat yang mengirimkan tulisan dalam bentuk pembaca menulis, itu hanya terbatas karena terbatasnya ruangan di surat kabar. Apa yang dirasakan kalau tulisan kita dimuat gitu? Perasaan itu sangat luar biasa. Karena apa yang menulis itu kan muncul dari keinginan, keinginan untuk begini, untuk begitu. Jadi ketika tulisan kita muncul, kepuasan batin itu terpenuhi ya. Karena hal-hal yang kita ungkapkan, hal-hal yang kita ingin sampaikan itu terwujud ya, dan sampai kepada hal yang ramai, hal itu ke publik ya. Nah, ketika itu misalnya Anda tidak dibayar atau tidak diberi honor, Anda protes nggak tuh kira-kira setelah tulisan Anda dimuat di satu media atau dicetak? Ya, media ini kan tidak semuanya mampu memenuhi pembiayaan itu. Ada media memang pendapatannya tidak seberapa ya. Media itu tidak mampu memberi honor kepada penulis. Iya, itu medianya itu. Tapi kalau seandainya medianya yang mapan, maksud Anda itu untuk penulis artikel lepas ya? Iya, artikel lepas, atau Anda seorang wartawan resmi di media itu, ternyata Anda tidak diberi honor sama sekali dari perusahaan media Anda gitu. Ada protes nggak tuh kira-kira? Padahal ini kan cukup dilema sekali karena kita butuh juga ada kehidupan, ada tanggung jawab gitu. Protes itu tidak ada karena semuanya menyadari. Mulai dari pemimpin perusahaan di sebuah media massa sampai ke wartawannya, itu sama-sama menyadari betapa sedikitnya pendapatan yang diperoleh perusahaan-perusahaan media massa. Sehingga
pendapatan yang tidak seberapa itu memang sudah disadari kian. Disadari dari awal. Anda ditanya enggak ketika mau jadi wartawan di satu media itu, Anda siap jadi reporter kami atau jadi wartawan kami, tapi kami tidak mampu untuk memberikan insentif atau honor kepada Anda gitu. Itu di saat wawancara itu sering kali muncul. Ya, saya lama menulis di grup Jawa Pos. Nah, awalnya di Harian Sumut Pos. Harian Sumut Pos. Pada saat itu saya berposisi bertugas di Mandarin Natal bersama saudara, awalnya dengan saudara Waris Rangkuti, Waris Rai gitu ya. Kemudian beralih dengan saudara Binsar Nasution. Binsar Nasution, anggota DPR. Iya, anggota DPR, sekarang politisi Demokrat ya. Politisi Demokrat. Di Sumut Pos itu ada 3 skema penggajian. Pertama, sistem honorer. Itu dihitung berdasarkan jumlah berita. Berarti sebangsa insentif ya, yang bayar sekian gitu ya. Nah, kemudian sistem kontrak. Sistem kontrak. Outsourcing dia ya, artinya dikontrak beberapa bulan, tahun gitu ya. Kemudian karyawan. Sistem tetap. Ini berbeda-beda hak dan tanggung jawabnya. Yang sistem honorer tadi berdasarkan jumlah berita, kewajiban kita selaku wartawan di lapangan itu tidak begitu penuh. Artinya ketika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu kawasan yang sulit dicapai, dia tidak wajib datang ke sana kalau dia memang tidak mampu. Itu sifatnya kalau yang seperti ini. Ya. Tapi kan biasanya seorang wartawan tuh kan merasa berkewajiban ya untuk menjangkau, misalnya ada satu peristiwa ke suatu tempat itu tanpa, artinya perusahaan tidak gitu, memiliki kewenangan. Ya. Tapi kenyataannya, faktanya seorang wartawan itu mengejar itu ya. Iya. Tetapi kalau seorang wartawan tidak memiliki keinginan untuk ke sana, maka perusahaan akan mengirim yang di tingkat 2. Oh, yang tingkat 2. Yang tadi tingkatan karyawannya, yang dikontrak ya. Begitulah manajemen yang dibangun di salah satu media, atau rata-rata media begitu ya, dengan manajemen. Nah, kita nih selama menjadi wartawan sudah berapa puluh tahun? Saya memulai masuk ke dunia media massa itu tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang 20 tahun Anda bergelut di situ. 20 tahun ya. Apa yang sudah Anda dapat? Sepeda motor dapat? Rumah? Rumah ada. Dari pendapatan hasil dari seorang wartawan. Anda dapat itu? Ya. Bekerja. Karena saya tidak memiliki apa-apa sebelum masuk ke dunia media massa. Sehingga apa saja yang ada pada saat sekarang ini otomatis berasal dari hasil-hasil yang. Atau Anda punya pekerjaan lain di luar itu? Di luar seorang wartawan misal, atau sampai tahun bertani atau apa? Ya, sampai tahun 2014. Saya dan keluarga bersawah. Ya, bersawah. Di samping saya sebagai jurnalis ya. Di tahun 2014 saya memulai masuk ke dunia peternakan. Oh, jadi apa ya, bertani, beternak gitu ya, untuk menambah pendapatan seorang wartawan ya. Sawahnya itu sejak itu tidak lagi. Tidak lagi diganti ya dengan beternak ya. Sawah berhenti dari sawah sejak 2010. 2014 masuk ke dunia peternakan. Ya. Gitu ya. Ya, itu usaha dijual jurnalis. Nah, kan selama bergaul menjadi wartawan, masih ingat nggak kira-kira
pengalaman atau kenangan yang pahit itu menjalankan tugas-tugas jurnalis ini? Ya, banyak. Apa? Banyak kenangan-kenangan pahit ataupun yang salah satunya berbahaya. Pahitnya seperti apa? Nggak makan atau diancam atau banyak ragamnya. Ada yang merasa terancam, pernah merasa terancam, pernah sakit mah gara-gara terlambat makan di suatu daerah, sakit karena kehujanan, banyak ya. Salah satunya ketika apa sih sebenarnya yang paling pahit Anda rasakan? Yang paling pahit diingat? Ya, ketika meliput atau ketika apa? ada suatu peristiwa yang penting dengan jarak yang jauh. Di mana itu? Contohlah kita buatnya di Muara Sipongi ketika terjadi gempa bumi di Muara disusul dengan longsor. Iya. Di sana kan banyak hal-hal yang harus ditulis. Iya. Harus ke sana. Setiap hari harus ke sana. Iya. Minimal sekali 2 hari harus ke sana. Iya. Posisi yang paling yang kenangan yang sulit dilupakan itu pada saat itu tidak punya duit. Untuk beli bensin saja susah. Jadi harus ke sana. Iya. Karena masih banyak yang harus diliput. Karena kalau tidak ke sana, kita tidak menemukan fakta-fakta. Kita tidak bisa mendorong pemerintah ke sana berbuat lebih baik ke sana. Tapi posisi finansial pada saat sulit. Itulah yang sulit ya ketika melakukan liputan gempa bumi longsor di Muara Sipongi ya. Sulitnya karena memang jaraknya jauh, kemudian dari pihak perusahaan atau media juga tidak memberikan operasional sama sekali. Pada saat itu musimnya kan lagi musim hujan. Musim hujan ya. Tidak sepenuhnya sepanjang perjalanan tidak hujan. Berapa lama itu yang Anda terus mengalami rasa pahit lah begitu kira-kira itu melakukan liputan gempa itu? Ada sebulan atau 2 bulan terus Anda bolak-balik Penyambungan Muara Sipongi? Ada sekitar 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu tapi tidak dalam rentang 1 masa 2 minggu itu karena ini kan diawali dengan gempa bumi. Iya. Lalu longsor gitu ya. Kemudian beberapa hari kemudian disusul tanah longsor ya. Oke. Nah, sebenarnya kita tahu memang wartawan ya, meskipun punya senjata kebebasan pers itu dilindungi oleh undang-undang gitu kan. Tapi tidak sepenuhnya mungkin Anda bebas untuk melakukan tugas jurnalis Anda gitu ya. Selalu ada ancaman atau tekanan. Boleh cerita siapa yang pernah menekan Anda dan dalam investigasi apa yang Anda lakukan waktu itu? Ya. Terbaru yang saya ingat itu ketika salah satu SPBU, stasiun pengisian bahan bakar minyak disegel oleh pihak Pertamina. Setelah 2 hari setelah penyegelan, saya diberitahu tembakan harus bersembunyi dulu. Iya. Karena ada pihak-pihak yang mengejar saya. Iya. Pihak yang mengejar itu aparat? Pihak swasta. Pihak swasta. Pengusahanya? Iya. Pihak swasta. Tapi berkaitan dengan itu. Iya. Atau oknum yang tertentu yang mungkin rangkaian. Saya tidak tahu apakah itu suruhan pengusaha, tapi di tingkat karyawan. Tingkat karyawan. Oke. Pernah suatu maghrib, saya pas keluar dari di Kejati, satu tempat duduk, tempat saya mangkal para wartawan lah gitu ya. Pas saya tongkrongan wartawan gitu saya keluar dari situ, pas di jalan raya mereka datang mencari saya. Untunglah saya pada saat itu sudah kebetulan sudah keluar dari tempat itu. Yang mereka bertanya sama teman-teman Anda.
Di mana Dahlan? Iya, iya. Dahlan batubara yang dicari atau DAP? DAP sama saja. DAP ya. Mereka sudah tahu DAP itu Dahlan DAP itu ya. Ternyata kode itu tidak begitu lagi menyimpan kerahasiaan identitas wartawannya gitu ya. Udah tahu karena mereka cuma DAP. saya di situ, cuma saya yang ada DAP. yang menulis. Yang menulis. Waktu itu cuma media Anda atau Anda sendiri yang menulis Yang gitu ya. menulis. Oke. Lalu ketemu nggak? Nah, disitulah saya ketahui bahwasanya memang mereka hendak mengkeroyok saya, menganiaya saya. Menganiaya gitu ya. Berarti ancaman fisik ya? Ancaman fisik dibuktikan dengan kawan-kawan yang tersisa di tempat itu mencoba untuk memberikan pemahaman kepada mereka supaya tidak terjadi kekerasan. Ya, tidak terjadi kekerasan kepada wartawan. Ya. Mereka sampaikan undang-undang atau apa ancaman gitu ya bagi yang melakukan apa terhadap wartawan gitu ya. Jumpa dengan orangnya? Tidak. Anda tidak jumpa? Karena kebetulan selama 4 hari saya itu tidak keluar. Setelah 4 hari keluar pun dalam bentuk kehati-hatian ya, waspada gitu ya. Sampai tiba harinya segel dibuka kembali, normal gitu ya. Nah, ketika itu Anda terus melakukan investigasi lanjutan nggak terhadap kasus yang itu? Setelah ada ancaman gitu, besoknya Anda masih terus lakukan tulisan gitu atau pelaporan peliputan Anda? Enggak? Tentang yang itu tidak lagi karena sudah ponis ya, sudah terjadi dan sudah disanksi ya. Sudah terjadi pembinaan oleh yang bersangkut pihak Pertamina begitu ya. Nah, itu memang ancaman yang Anda rasakan ya, kekerasan terhadap fisik gitu ya. Pernah tidak mendapat teror lain lagi terkait dengan idealisme atau menjaga idealisme Anda? Kalau teror-teror lain itu biasanya melalui di telepon atau di apa gitu? Ya, telepon, tapi setelah dijelaskan tidak lagi. Tidak ada lagi. Ya, itu saja, seperti itu saja. Kalau Anda pernah nggak Anda diteror bentuk apa? Bentuk sogokan gitu. Dikasih uang gitu. Terornya itu. Jangan tulis ini. Kita 86 majalah ini taruhlah di sini gitu. Pernah nggak Anda rasakan? Oh, ini cerita 8A namanya ya. Kalau istilah yang diapain ya. Iya. Artinya kan teror ini tadi ancaman. Ya. Ancaman Anda secara fisik sudah Anda rasakan. Dicari, kemudian untuk dianiaya. Kemudian ada pernah ditelepon atau dipesan kepada teman Anda, jangan keluar dulu, hati-hati, si Anu mencari gitu. Iya, ya. Kalau teror bentuk uang, dikasih uang untuk tidak menulis atau tidak melakukan peliputan dan laporan itu pernah Anda rasakan? Jadi itu selalu ada, pasti ada. Pasti ada. Tergantung tingkat keakuratan data-data yang kita miliki, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan merasa gerah, terganggu, takut. Itu ada, cuma cara negosiasinya yang harus dibijaksanai. Anda pernah melakukan negosiasi terkait dengan begitu? Ini jujur ya? Iya, jujur, karena bagaimanapun dunia jurnalis itu ada sisi hitamnya gitu. Tidak mampu menghindari hal-hal yang demikian. Iya, karena rongrongan itu yang mayoritas paling banyak itu peliputan laporan yang Anda lakukan itu paling banyak itu diterornya lewat ini kan, lewat sogokan gitu ya. Tidak juga. Nah, itu seberapa Anda itu sering, bolehlah dikatakan selama 20 tahun bergelut di dalam dunia jurnalis ini sampai sekarang profesi Anda masih terus melakukan investigasi liputan atau hal-hal yang berkaitan dengan yang merugikan keuangan negara, rakyat, atau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat gitu. Sebenarnya seberapa penting sih idealisme itu dipegang oleh seorang jurnalis? Anda masih memegang idealisme ini sampai sekarang? Ya, sebelum kita ke idealisme, tadi saya kira Pak Paslah masih melanjutkan pertanyaan 86 tadi. Iya. Ya, saya lanjutkan dengan itu
itu dulu ya. Iya, karena saya takut juga sebenarnya kalau aku terus kejar itu, Anda sudah menerima seberapa gitu. Karena ada hal-hal yang patut kita terima, ada hal-hal yang tidak harus diterima. Hal-hal yang patut, yang layak diterima itu seperti Ya, apa? jadi contohnya yang tidak patut diterima ketika hal-hal ini berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Iya. Misalnya ada suatu penduduk di sana yang dirugikan oleh suatu kebijakan atau oleh suatu persekongkolan dengan suatu kelompok. Iya. Nah, ketika kelompok pro kontra rakyat ini mendatangi kita, Memberikan. ini yang tidak patut diterima, karena ketika kita menerima, rakyat posisi merugi. Kalaupun nanti kita terima, harus ada negosiasi. Negosiasinya begini, misalnya kita tetap membela rakyat itu. Jadi si posisi kelompok yang kontra, kita minta beberapa poin untuk dilaksanakan mereka menyangkut kepentingan rakyat. Ya, oke. Nah, ketika mereka mau, oke, kita bersedia menerima. Tapi ketika mereka tidak mau, ya kita tidak mau. Nah, di situ akan muncul teror baru. Teror baru ya. Dalam bentuk kekerasan. Oke. Tapi yang saya mau kejar itu, pernah nggak Anda menerima sogokan itu? Seperti yang saya katakan tadi, seberapa besar jumlahnya? Selama hal itu tidak merugikan rakyat, iya, boleh. Sebenarnya tidak boleh, tapi karena desakan mereka, tolonglah, negosiasikan. Kalau hal-halnya tidak merugikan rakyat, mereka memberikan peluang untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya, saya kira itu hal-hal yang masih ditoleransi. Ini sebenarnya berapa besaran sih kalau di tingkat Mandailing ya, di tingkat kita ini, berapa besar sih sebenarnya orang berani memberi suap itu kepada wartawan? Jutaan, ratus juta? Ya, kalau yang saya amati ya, yang Anda rasakan. Nah, yang saya amati dari kawan-kawan, bisa belasan, bisa puluhan, di atas 5-an, bisa di bawah 5-an. Gitu ya. Tapi saya melihat rata-rata. Tapi bisa juga di bawah satu kometan. Enggak, saya melihat rata-rata jurnalis kita di Madinah cukup sejahtera loh. Semuanya punya rumah, punya mobil, bahkan mentreng dia memang kan. Oke, baik, kita memang sudah melampaui batasan segmen pertama nih. Masih ada hal-hal yang kita ulik terus dari seorang dahlan batubara jurnalis senior kita hadir di studio terkait dengan menjaga idealisme, dan kemudian Anda begitu getol, dia begitu getol mengekspos budaya Mandailing. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis, suaramu takkan padam ditelan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari. Demikian pernyataan Nyai Ontosoroh kepada Mingke dalam tetralogi Buru Karya Pram. Ini membuktikan bagaimana pentingnya menulis, karena tulisan-tulisan itu akan abadi. Hal ini juga yang menjadi kepada dahlan batubara. Mungkin banyak yang tidak mengenalnya secara personal, tapi membaca tulisan ataupun liputan beritanya, apa yang menjadi target dan harapan seorang dahlan batubara sampai saat ini bertahan dengan idealismenya sebagai wartawan di masa depan ini. Kita simak selepas jeda berikut ini, tetap di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. 102.6 Sun FM.